Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Aana Priyanti. Sebelum masuk ke materi, saya pernah mendengar sebuah kata yang berbunyi, semakin banyak kamu membaca, semakin banyak yang kamu tahu. Semakin banyak yang kau pelajari, semakin banyak tempat yang akan kau kunjungi. Maka dari itu, materi pembahasan hari ini adalah tentang pajak penghasilan atau biasa yang disebut dengan PPh pasal 21. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ada 7 poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu pajak? Yang kedua, pengertian dari PPh itu sendiri atau pajak penghasilan. Yang ketiga, subjek dari PPh itu. Yang keempat, apa itu PPh? PPh pasal 21. Yang kelima, perhitungan dari PPh pasal 21. Yang keenam, tarif baru PPh pasal 21. Dan yang terakhir, mengerjakan soal praktek. Sebelum masuk ke materi inti, saya sedikit menjelaskan, apa sih itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Jadi pajak itu bisa dipaksakan ya teman-teman. Dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. A few moments later. Selanjutnya, pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh. Apa sih PPh? Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, pasal 1, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Jenis-jenis dari PPh itu sendiri seperti PPh pasal 15, pasal 21, 22, 23, pasal 24, pasal 25, dan 26. Nah, dari jenis pajak yang disebutin tadi, kita akan membahas salah satunya, yaitu pajak penghasilan pasal 21. Sebelum masuk ke pembahasan PPh pasal 21, di sini saya sedikit menjelaskan subjek dari PPh terlebih dahulu. Subjeknya terdiri dari orang pribadi atau OP, badan, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Orang pribadi atau OP. OP terdiri dari OP dalam dan luar negeri. OP dalam negeri artinya adalah yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Sedangkan OP luar negeri artinya adalah yang tidak berada di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua yaitu badan. Badan terdiri dari badan yang bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali ada unit tertentu badan pemerintah. Badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan dan memperoleh penghasilan dari Indonesia, tapi bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan. Yang terakhir, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Ini bersifat menggantikan yang berhak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pajak penghasilan pasal 21. Apa sih PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain, apapun itu yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan secara pribadi. Lanjut ke perhitungan PPh. Pada perhitungan PPh dibagi menjadi 2, yaitu penghasilan bruto, pegawai tetap, dan penghasilan bruto, penerima pensiun. Penghasilan bruto pegawai meliputi gaji, tunjangan,
dan premi asuransi yang dibayarkan ke si pekerja tersebut. Sedangkan penghasilan bruto penerima pensiun hanya berupa uang pensiun berkala. Pengurang penghasilan bruto dibagi menjadi 4, yaitu biaya jabatan 5%, iuran pensiun, biaya pensiun 5%, dan PTKP. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun, atau setara dengan 500.000 per bulan untuk pegawai tetap. Yang kedua, ada iuran pensiun. Iuran pensiun terdiri dari THT atau JHT. THT itu sendiri artinya adalah tabungan hari tua, sedangkan JHT adalah jaminan hari tua. Keduanya bisa didapatkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri ketika sudah memasuki masa pensiun. Yang ketiga, yaitu biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau setara dengan 200.000 per bulan untuk penerima pensiun. Dan yang terakhir ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Meliputi untuk diri sendiri wajib pajaknya senilai 54 juta. Tambahan untuk WP status kawin senilai 4.500.000. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami senilai 54 juta. Dan yang terakhir, untuk setiap anggota sedarah serta anak angkat yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang. Itu senilai Rp4.500.000. Nah, materi sudah selesai dibahas. Saatnya kita mengerjakan soal praktik. Soalnya sebagai berikut. Wandi adalah pegawai pada perusahaan PT Sumber Rezeki. Memperoleh gaji mingguan sebesar 2 juta. Wandi telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Sumber Rezeki masuk program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi JKK dan premi JKM. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,40% dari gaji. PT Sumber Rezeki membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3,00% dari gaji. Sedangkan Hendro membayar iuran pensiun sebesar 50.000 dan JHT sebesar 2,00% dari gaji. Lalu hitunglah PPh 21-nya. Nah, ini adalah cara penyelesaian dari soal praktik sebelumnya ya teman-teman. Penghasilan sebulan 4 dikali 2 juta, karena dalam sebulan itu ada 4 minggu, jadi dikalikan dengan gaji tersebut, hasilnya dapat 8 juta. Selanjutnya ada premi JKK. Premi JKK tadi dia dapatnya 1,00%, maka kita kalikan dengan gajinya, yaitu senilai 8 juta dengan dapat hasil 80.000. Selanjutnya premi JKM. Tadi dapatnya 0,40%, kita kalikan dengan gaji 8 juta, hasilnya 32.000. Selanjutnya penghasilan bruto itu semua tadi ditotalin dari gaji terus pendapatan JKM dan JKK-nya itu dapat hasil 8.112.000. Lanjut ke pengurangan. Biaya jabatan 5% dikali dengan 8.112, itu dapat 8 juta dari penghasilan bruto dengan dapat hasil 405.000. Yang kedua iuran pensiun itu 50.000. Yang ketiga iuran JHT itu dia dapat 2,0% dikalikan dengan gaji, yaitu dapat 160.000. Biaya jabatan ditotalin dengan iuran pensiun dan iuran JHT dapatnya 615.600. Selanjutnya, penghasilan neto sebulan itu 8.112.000 dikurangi dengan jumlah yang tadi 615.600, itu dapatnya 7.496.400. Selanjutnya penghasilan neto setahun 12 dikalikan 7.496.400.
dapat hasilnya 89.956.800. Sekarang hitung PTKP setahun. WP sendiri tadi 54 juta, status menikah itu ada 4,5 juta, dan tanggungan itu ada 4,5 juta karena dia udah menikah dan sudah mempunyai anak. Maka penghasilannya itu dijumlahkan dapatlah hasilnya 63 juta dan dikurangi dengan penghasilan sebelumnya, yaitu dapatnya 26.958.800. Maka itu kita bulatkan menjadi 26.957.000. Perhitungan PPh pasal 21 setahun. 5% kita kalikan dengan 26.957.000. Dapatnya 1.347.850.000. PPh pasal 21 sebulan. Ini kita hitung per bulan. 12 dibagi 26.957.000. Hasilnya dapat 112.320. Nah, yang terakhir PPh pasal 21 seminggu. 4 dibagi 26.957.000. Hasilnya dapat 28.080.000. Dari materi tadi, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak oleh wajib pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Maka dari itu, harapannya wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan akurat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.